Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusanto. Saya dari Komunikasi Akuntansi Universitas Tekkom Kendal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pada mata kuliah Auditing yang berjudul Audit dan Perkembangan Teknologi Informasi. Baik, langsung saja. Teknologi informasi pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis yang memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan mendasar bagi struktur, operasi dan manajemen organisasi, jenis pekerjaan dan tipe pekerjaan yang dominan di zaman teknologi informasi adalah otonom dan wewenang-wewenang yang lebih besar dalam organisasi. Both dan Rise Organization adalah kondisi organisasi yang digunakan dalam teknologi informasi dengan batas-batas horizontal, vertikal, eksternal, dan geografis yang sehat. Menipisnya batas horizontal mengakibatkan berkurangnya birokrasi sehingga organisasi menjadi lebih datar dan karyawan menjadi lebih berdaya atau empowered employees, dan menjadi terwujud kerja sama lintas fungsional dalam memenuhi kebutuhan customer yang kompleks. Menipisnya batas eksternal menjadikan perusahaan lebih berfokus ke penyediaan produk dan jasa yang menjadi kompetensi intinya (care kompeten). Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia seperti yang pertama, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses yang menggantikan peran manusia. Yang kedua, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia yang melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Dan yang ketiga, teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan menyediakan banyak informasi ke manajer. Yang keempat, teknologi informasi juga mengaruhi antarmuka organisasi dengan lingkungan seperti pelanggan dan pemasok. Teknologi informasi dapat digunakan membentuk strategi untuk menuju keunggulan yang kompetitif. Brand 1996 diantaranya. Yang pertama, strategi biaya, meminimalisir biaya atau memberikan harga yang lebih murah terhadap pelanggan, menurunkan biaya dari pemasok. Yang B, strategi diferensiasi, mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan terhadap pesaing sehingga pelanggan menggunakan produk atau jasa karena adanya manfaat atau fitur yang unik. Berikutnya, strategi inovasi, memperkenalkan produk atau jasa yang unik atau membuat perubahan yang radikal dalam proses. Berikutnya, strategi pertumbuhan, mengembang kapasitas produk secara signifikan, melakukan diversifikasi produk atau jasa BAM, atau mengintegrasikan ke dalam produk atau jasa yang terkait. Strategi aliansi, membentuk hubungan dan aliansi bisnis yang baru dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan lain-lain. Berikutnya, dengan demikian prosedur audit yang digunakan oleh auditor lebih berfokus kepada
Yang pertama, pemeriksaan fisik dan konfirmasi aktiva. Kemudian, pengujian rinci. Kemudian, ukuran sampel yang lebih besar. Selanjutnya, penggunaan lebih banyak teknik audit berbantuan komputer jika diperlukan. Selanjutnya, auditor dapat menempuh pendekatan lain yang berbeda dalam audit di lingkungan komputer mikro. Kemudian, auditor dapat meletakkan kepercayaan terhadap pengendalian interclient setelah auditor melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian tersebut. Karakteristik sistem komputer online berikut ini memerlukan perhatian khusus bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko pengendalian. Yang pertama, tidak terdapat dokumen sumber untuk setiap transaksi masukan. Kemudian, hasil pengelolaan dapat sangat ringkas. Sistem komputer online dapat didesain untuk menyediakan laporan tercetak. Ada 3 metode yang digunakan dalam melaksanakan EDP audit, yakni yang pertama, audit around the computer auditing. Sekitar komputer dapat dilakukan jika dokumen sumber tersedia. Dalam bahasa non-mesin, dokumen-dokumen disimpan dengan cara yang memungkinkan pengelokasiannya untuk tujuan auditing. Berikut audit through the computer auditor, menguji dan menilai efektivitas prosedur pengendalian operasi dan program komputer serta ketetapan proses di dalam komputer. Yang ketiga, audit with the computer audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatiskan prosedur pelaksanaan audit. Metode ini lebih sulit dan kompleks serta biayanya paling besar. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam memeriksa EDP, antara lain. Yang pertama, pengujian dengan data simulasi. Teknik ini dianggap paling efektif. Pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan penguji. Yang kedua, pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Kemudian, simulasi paralel. Pemeriksaan membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Berikutnya, pemasangan modul pemeriksa. Pemeriksa dapat memasang suatu modul atau program pemeriksa ke dalam program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan. Yang kelima, pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan (audit software). Pemeriksaan dapat menguji keadaan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Yang keenam, metode tracing. Pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program atau sistem aplikasi yang menguji keadaan kebenaran data masukan. Yang ketujuh, metode pemetaan atau mapping. Pemrograman dapat memasukkan
kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingannya. Manfaat types dapat digunakan pelaksanaan berbagai prosedur audit berikut ini. Yang pertama, pengujian pengendalian (test of control) atas pengendalian umum sistem informasi komputer seperti penggunaan dalam uji untuk menguji prosedur akses ke perpustakaan program libraries. Berikutnya, pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer seperti pengguna data uji untuk menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram. Berikut, mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang berbeda rekodnya dan berbeda formatnya. Berikutnya, mengelompokkan dapat berdasarkan kriteria tertentu. Berikutnya, mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Berikutnya, mengorganisasi file seperti menyortir dan menggabungkan. Berikutnya, membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran. Berikutnya, membuat persamaan dengan operasional AND/OR.2 titik koma sama dengan titik koma dalam kurung titik koma dalam buka kurung titik koma tutup kurung titik koma if. Kesimpulan dari presentasi ini, auditing dalam lingkungan sistem informasi dapat menjelaskan tingkat keterampilan dan kompetensi auditor yang harus dimiliki bila melaksanakan suatu audit dalam lingkungan sistem informasi komputer dan memberikan panduan bila mendelegasikan pekerjaan kepada sistem dengan keterampilan sistem informasi komputer atau bila menggunakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor independen lain atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi komputer secara khusus. Auditor harus memiliki pengetahuan memadai untuk merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan hasil pengguna types. Sekian presentasi dari saya tentang penjelasan auditor dan teknologi informasi. Jika ada salah kata-kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.